Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu. Jadi untuk sesi kali ini mungkin kita akan, melanjutkan terkait, pelatihan building your digital mindset. Nah, untuk sesi siang kali ini seperti yang sudah, saya sounding di tadi pagi bahwa sesi siang kali ini kita akan masuk ke aplikasi Microsoft, Excel ya, Excel. Jadi, sekali lagi sama seperti tadi pagi, jadi sebisa mungkin di depan laptop supaya bisa langsung, mempraktikkan. Tapi kalau belum, mungkin nanti akan lebih mudah untuk mengakses, rekamannya mungkin ya, nanti rekamannya dan Bapak Ibu bisa nanti, langsung praktekkan gitu ya. Nah, sama seperti tadi ada pertanyaan terkait step by step, tugas yang Microsoft Word ya Bapak Ibu. Jadi untuk, Microsoft Word, tugas yang tadi, step-nya adalah Bapak Ibu silahkan ini dulu ya, akan lebih mudah akses terlebih dahulu, Smile-nya ya. Akses Smile-nya terlebih dahulu. Nah, nanti di sana akan ada, sebentar saya screen sharing sebentar. Yang ini. Jadi untuk yang Word, step by step-nya, kalau step by step secara teknis bisa dicek kembali di rekaman ya, atau di tutorial yang sudah ada di Smile. Nah, namun untuk pengumpulannya seperti biasa ya, masuk ke hari kedua, kemudian masuk ke penugasan 2. Nah, untuk yang Word ini spesifikasinya ya. Jadi yang pertama buatlah dokumen surat 1 halaman. Ini suratnya, Bapak Ibu silahkan ketik terlebih dahulu ya, ketik terlebih dahulu. Boleh tidak harus persis sama ya. Jadi maksudnya ini misalkan ini PT Maju Jaya Sejahtera, boleh diganti jadi, kop suratnya Ditjen Migas juga boleh saja ya, toh ini hanya untuk latihan begitu ya. Atau dengan dengan nama PT ataupun nama instansi apapun lah gitu ya, meskipun tidak ada nggak apa-apa. Nah, kemudian, redaksi suratnya ya boleh sama dengan yang ini, berarti Bapak Ibu silakan untuk membuat dulu sebuah dokumen gitu ya. Sebuah dokumen, tidak harus persis tapi intinya sebuah surat yang dimana di surat tersebut nanti akan ada nomor surat, ada kepadanya siapa, nama PT-nya di mana dan alamatnya di mana. Nah, yang diminta di tugas 2A ini adalah, membuat mail merge gitu ya. Nah, sumber datanya dari mana? Sumber datanya Bapak Ibu silahkan download yang di Smile di penugasan 2 ini ya. Nah, sumber datanya dari sini, silahkan praktikkan mail merge yang, sudah disampaikan di sesi tadi pagi, begitu. Itu mungkin penjelasannya ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, seperti tadi, sesi tadi pagi, kita ingin supaya on dulu gitu ya. Kita akan melakukan kuis. Punten, iya. Pak Sep. Silahkan Pak Punten, maaf. Rusli. Silahkan. Sebentar. Untuk penugasan nanti kan di Smile-nya kita ngupload file ya, Pak Sep ya? Iya, Pak. Betul. Ngupload filenya itu file yang udah disimpan mail merge apa gimana tuh Pak Sep? Kalau yang udah disimpan Oke, pertanyaan kan bagus. Jadi ada 10. Ya, betul. Pertanyaan bagus, Pak. Jadi untuk yang dikumpulkan, kalau boleh saya minta yang file yang ada mail merge-nya, jadi bukan hasil akhirnya. Yang ada formulanya saja, Pak. Ya, jadi yang berarti kita simpan. Kita simpan saja si mail merge-nya lalu kumpulkan ke Smile-nya. Jadi tidak usah kan terakhir ada finish and merge ya. Nah, nggak usah yang hasil finish dan merge-nya. Jadi yang ininya saja, Pak, yang yang ada yang ada mail merge-nya. Alamat nomor. Iya, betul. Iya, Ya, itu saja, Pak, satu file. Berarti bukan yang finish-nya ya. Betul, Pak. Oke, siap, terima kasih Pak Rusli. Ya. Baik, seperti tadi pagi kita akan buat kuis lagi Bapak Ibu ya. Ini untuk ini saja, untuk merefresh gitu ya, kita akan kuis lagi. Linknya mungkin Mbak Juwita bisa bantu ya. Silakan sampaikan di grup chat Zoom maupun di WhatsApp-nya. Kita akan lakukan kuis kembali, lalu kemudian kita akan lihat ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari juga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Silakan, linknya sudah ada di Mbak Juwita, atau boleh juga masuk ke alamat joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 557724, atau tinggal klik saja link yang sudah diberikan oleh Mbak Juwita. Itu sudah ada di Sudah ada di Zoom maupun di WhatsApp ya Mbak Juwita ya. Oke, kita akan lakukan quiz lagi ya. Oke, kita cek sudah berapa orang yang bergabung. Oke, sudah 5 orang bergabung. Masih ditunggu. Masih ditunggu, silahkan Bapak Ibu untuk bergabung di quiz sesi siang ini gitu ya. Ini untuk merefresh kita saja tentang Microsoft Excel gitu ya, karena siang hari ini kita akan masuk ke materi Microsoft Excel. Oke, ini sudah 6 orang yang bergabung. Kita tunggu paling tidak, yang hadir sekarang sudah berapa banyak Mbak Juwita? Di Zoom-nya sudah berapa orang? Sudah ada 17 beserta panitia 2 orang. Oh, 17 kurangi 2. Berarti. Oh, 15. Ya. Oke, kita tunggu paling tidak sampai 10 orang deh. 10 atau 11 orang gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung. Tinggal klik linknya di Zoom chat ya. Di chat room-nya Zoom ataupun di WhatsApp gitu ya. Silakan klik saja linknya. Maka nanti kita akan sama-sama melakukan quiz seperti tadi pagi. Kalau Bapak Ibu ada 2 device, ada laptop dan ada HP, tentu itu lebih bagus lagi. Jadi misalkan kuisnya di HP, nah sedangkan Zoom-nya di mana? Di laptop, itu lebih baik. Tapi kalau hanya ada 1 device juga nggak apa-apa. Tinggal klik saja linknya. Atau kalau tidak bisa mengklik linknya, tinggal tuliskan di browser seperti biasa ya. joinmyquiz.com, nanti akan ditanyakan kodenya dan namanya. Begitu. Oke, sudah 7 orang. Silahkan. Silakan untuk bergabung, masih kita tunggu ya sebelum kita mulai. Kalau ada yang kesulitan boleh langsung angkat tangan saja. Nanti Mbak Juwita mungkin bisa bantu ya. Sudah 8 orang yang bergabung. Nah, kita tunggu paling tidak 2 orang lagi deh. Nanti kita akan mulai ya untuk quiz tentang Microsoft Excel ini. 8 orang. Bu Ida sudah bergabung, Pak Umar sudah bergabung, Pak Agus, Pak Muhammad Rusli, Bu Sustini, Bu Widiawati, ini sudah bergabung juga, Pak Suyatno juga, Pak Wahidi juga. Silahkan, kita tunggu 1 orang lagi deh, gitu ya, paling tidak 1 orang lagi. Kita akan mulai kalau sudah 10 orang paling tidak. Oke, masih ditunggu ya Bapak Ibu. Boleh menggunakan handphone juga, gitu ya. Nanti pertanyaannya akan muncul di layar masing-masing, kemudian nanti tinggal dijawab ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mirip seperti tadi pagi. Oke, masih ada yang bisa bergabung 1 orang lagi paling tidak. Oke. Atau ada yang masih loading barangkali ya? Masih mencoba masuk dulu ke linknya. Kita mulai saja gitu ya Mbak Juwita. Atau Mbak Juwita masuk deh biar pas 10. Jadi paling tidak di sininya ada 10 orang gitu ya. Jadi kita bisa lihat persaingannya bisa kelihatan 10 orang gitu. 9 orang tanggung nih. Mbak Juwita boleh deh bergabung biar jadi pas 10 orang gitu ya. Bapak Ibu juga bagi yang baru bergabung, kita akan melakukan quiz dulu gitu ya, supaya kita mengingat kembali. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan Microsoft Excel. Linknya sudah ada di grup WhatsApp atau juga di grup chat di Zoom-nya ya. Nah, oke, ini sudah ada 10 orang termasuk Mbak Juwita mungkin ya, fasilitator. Nggak apa-apa, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Start. 3, 2, 1. Oke. Output jenis file dari Microsoft Excel adalah, nah di sana yang mana saja? Ada berapa? Ada 3 ya. Nah, ketiga-tiganya harus benar berarti. Oke.
Oke, semuanya sudah menjawab nih kayaknya ya. Oh, 12, 13. Oh, ada 13 orang ya. Oke, kita lanjut. Kita habis waktunya. Kita cek siapa yang memimpin di pertanyaan pertama. Nah, Bu Idah lagi. Wah, oh Pak Umar sekarang. Bu Cicih juga. Jadi jawaban yang benarnya adalah XLS, XLSX, dan XLSM gitu ya. Kalau yang XLDD itu bukan, XLKS itu juga bukan gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, apa nama suatu kotak di dalam lembar kerja Microsoft Excel? Jadi satu kotaknya gitu ya. Kan banyak kotak ya, ribuan kotak mungkin ya. Nah, satu kotaknya itu disebut satu apa? Di Excel ya. Oke, masih ditunggu. Satu kotaknya itu istilahnya apa? Oke. Kita lihat. Oke, Bu Idah menyusul Pak Umar. Pak Suyatno nomor 3. Namanya adalah sel ya, satu sel gitu. Jadi satu sel itu adalah satu kotak itu gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Average dan sum adalah fungsi dari formula. Average untuk apa? Sum untuk apa? Tinggal di-translate aja ya. Average untuk apa? Sum untuk apa? Ya. Mungkin ini formula yang paling sering lah gitu ya, yang paling sering digunakan. Oke, kita cek average dan sum. Leaderboardnya. Oke, ini masih susul-susulan nih posisi 1 dan 2-nya. Jadi average untuk rata-rata, sum untuk jumlah ya. Jumlah gitu ya. Jadi kalau kita mau merata-ratakan dari sekian banyak sel, maka kita pakai average. Kalau mau menjumlahkan dari sekian banyak sel, itu kita gunakan sum gitu ya. Oke, kita lanjut. 3, 2, 1. Lanjut. If error A1 lebih besar dari 80 lulus atau tidak lulus. Kemudian ada tanda strip. Formula tersebut diawali dengan if error yang fungsinya adalah ini udah cukup mendalam tapi ya kita coba dilihat ya. Kan ada if dan ada if error. Tapi mungkin kita nggak akan bahas dalam inilah nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita cek. Saya yakin ada yang bisa. Oke, Pak Umar, Bu Ida masih posisinya kayaknya tepat ya. Jadi jawabannya itu supaya bisa menggantikan hasil yang tadinya kosong jadi false gitu ya. Tapi inilah ya. Tapi ini ada 3 orang yang benar berarti ya jawabannya. Alhamdulillah. Bagi yang baru bergabung, ada link quiz di grup WhatsApp ataupun di Zoom-nya. Silakan langsung bergabung saja ya. Ini kita sudah masuk ke pertanyaan berapa ya? Saya lupa. Pertanyaan 4 dari 10. Masih ada 6 pertanyaan lagi. Kita lanjut ya. Pertanyaan ke-5. Salah satu kekurangan dari Excel. Apa ya kekurangannya ya? Kecuali. Ya ininya aja lah. Excel itu tidak bisa digunakan untuk apa paling gitu ya. Oke. Salah satu kekurangan dari Excel ialah gitu ya. Atau kecuali maaf ialah kecuali. Yang kecualinya berarti ya. Berarti kelebihannya maaf. Bahkan kecuali ya berarti kelebihannya. Karena kecuali. Karena kecuali. ke ini ya, terkecoh ya. Oke. Ini masih tidak berubah. Oh, ternyata salah semua. Karena ada kecualinya ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ke-6. Lanjut. Simbol operasi perkalian. Nah, kalau perkalian pakai apa? Simbolnya mudah lah ini ya. Mengalihkan. Ada sel 1, sel 2. Nah, sel ketiganya mau dikalikan sel 1 dan 2. Nah, pakai apa?
Oke, kita cek. Jawaban benarnya adalah dengan ininya dulu. Oke, yang berubah baru posisi 7 dan 8. Nah, ini benar semua ya, karena mudah ya. Dengan tanda bintang. Kita lanjut pertanyaan ke-7. Berikut ini penulisan rumus penambahan pada tabel yang benar. Penambahan, gampang lah. Rumus penambahan. Oke, kita lihat leaderboardnya. Apakah ada perubahan di 5 besar? Wah, nah ini perubahan nih, Pak Suyatno nyusul jadi ketiga ya. Jadi contoh penambahan itu cara menulisnya ya, cara menulis formulanya harus kalau di Excel itu diduluin sama dengannya gitu ya. Jadi diduluin, kalau penambahan berarti kan plus ya gitu ya. Jadi kalau yang C ini kan A2 plus B3 gitu ya, sama dengannya, salahnya itu karena sama dengannya disimpan di belakang. Harusnya sama dengan duluan gitu ya kalau di Excel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Worksheet adalah, apa itu worksheet? Worksheet, jadi kalau di Excel itu ada istilahnya worksheet. Oke. Silahkan yang belum. Worksheet adalah, nah kira-kira apa nih worksheet? Oh, ini waktunya kepanjangan ya. Oke, 2 orang lagi masih belum menjawab. Atau kita stop aja? Kita sampai 10 detik terakhir deh. Oke. Kita cek. Nah, kita cek leaderboardnya. Wah, Pak Umar disalip lagi sama Bu Ida. Lembar kerja ya. Jadi satu lembar kerja. Jadi satu worksheet itu 1 lembar gitu ya. 1 lembar kerja. Jadi ada worksheet, kemudian ada spreadsheet ya. Nanti kita bahas. Lanjut. Pertanyaan ke-9. Berikut ini yang merupakan alamat sel. Jadi alamat sel itu kayak gimana? Cara menuliskannya gitu ya. Jadi misalkan menuju ke alamat sel bla 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 gitu, atau klik alamat sel bla bla bla. Nah, alamat sel, contoh alamat sel itu kayak gimana formatnya? Oke. Berikut ini yang merupakan alamat sel. Jadi contoh satu sel kan tadi kita dibahas ya di pertanyaan pertama, pertanyaan awal-awal itu satu kotak itu kan 1 sel. Nah, satu kotak itu kan punya alamat gitu ya. Nah, itu disebutnya cara menuliskan sel itu seperti apa gitu ya. Jadi biasanya baris keberapa, kolom apa, baris keberapa. Kayaknya sudah semua ya. Kita lihat leaderboardnya. Apakah ada perubahan di 5 besar lagi? Oke, masih bertahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya. Kelihatannya yang di 8. Jadi contoh penulisan sel itu adalah B5. Jadi B itu menunjukkan kolom, 5 itu menunjukkan baris. Jadi kalau disebutkan B5 berarti cek kolom B baris ke-5 begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Next question. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir kelihatannya. Oke. Program Excel termasuk ke dalam jenis program apa? Gampang lah. Kalau tadi Microsoft Word itu adalah pengolah kata. Nah, kalau ini adalah untuk pengolah apa? Gitu ya. Program Excel termasuk ke dalam jenis program apa? 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Kita cek. Oke.
Oke, ini udah terakhir ya. Kita lihat juara 3 Bu Suciati, juara 2 Bu Ida, dan juara 1 Pak Umar Yadi. Kita beri tepuk tangan. Oke, luar biasa. Kita cek ya. Pak Umar, Bu Ida, Bu Suciati nomor 3, nomor 4 Bu Suwarti, nomor 5 Pak Suyatno, dan seterusnya. Nanti kita share juga kalau memerlukan gitu ya peringkatnya. Oke, kita akan lanjut ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Jadi ya itu untuk recall saja ya, untuk mengingat kembali. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa. Nah, untuk sekarang kita akan praktik sama seperti tadi pagi, tapi mungkin tidak akan selama tadi ya, karena waktunya juga terbatas kalau sesi sore. Saya akan share sebuah file ke Zoom maupun ke grup WhatsApp-nya ya. Mohon tunggu, saya akan kirimkan dulu ke grup WhatsApp juga deh. Saya kirimkan sebuah file Excel. Nah, si file Excel itulah yang akan kita gunakan untuk kita praktik ya sama-sama tentang Microsoft Excel ini. Sudah ada ya? Silakan di-download dulu. Nah, silakan di-download dulu. Nanti kita akan praktik sama-sama menggunakan file Excel tersebut. Ya. Kita akan sama-sama praktik dengan si file Excel tersebut. Udah berhasil ya? Oke. Nah, filenya kurang lebih seperti ini ya. Jadi berupa file Excel. Saya screen share juga deh, biar double. Apakah video saya cukup terlihat jelas Mbak Juwita, atau saya perlu screen sharing juga? Kalau dari layar saya cukup jelas. Cukup jelas ya. Pak Agus Suryawan juga udah ngangguk-ngangguk ya Pak ya. Aman ya. Sepertinya jelas. Saya jauhan Pak. Oh gimana Pak Rusli? Untuk Pak Rusli kurang terlihat jelas. Mau screen share aja Pak? Iya, screen share aja. Screen share aja. Oke, ketanyakan. kita double. Oke, nggak apa-apa. Sip, udah ada ya. Nah, sip. Ya benar, Pak. Sip. Nah, si file Excel-nya yang barusan dikirim, Bapak Ibu tinggal download saja ya, langsung buka saja. Di sana sudah ada 2 worksheet ya. Tadi dibahas satu worksheet-nya itu satu tab gitu ya, satu tab ini nih. Ada 2 tab ya. Nah, kita akan latihan kedua-duanya. Kita akan mulai ke latihan 1 dulu ya. Nanti ada latihan 1-1. Oke. Nah, di worksheet yang pertama kita akan latihan. Ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah biasa sih sebenarnya, tadi juga di quiz kita sudah bahas ini sebenarnya gitu ya. Tapi supaya semakin mengingat kembali gitu ya, kita akan coba studi kasus dengan seperti ini. Ini ceritanya kita punya sebuah tabel tentang tabel gaji lah gitu ya. Tabel gaji. Kemudian cara hitungnya ini ada di paling bawah nih keterangannya gitu ya. Kita akan kerjakan satu-satu. Jadi misalkan ini ya, ini ada 10 karyawan. Jadi upah kerjanya berapa, upah lemburnya berapa, sampai totalnya itu berapa, yang netonya gitu ya, atau take home pay-nya. Nah, rumus-rumusnya ataupun ketentuannya sudah ada di bawahnya ya. Yang pertama adalah upah kerja kotor. Jadi upah kerja tuh ini nih. Upah kerja kotor. Yaitu rumusnya adalah jam kerja dikali, ini berapa? 100.000 ya. Dikali 100.000. Nah, jam kerjanya bisa kita gunakan dari sel ataupun dari kolom jam kerja ini berarti ya. Ya, ada yang 40 jam kerja hampir sama semua nih, 40 jam semua misalkan gitu ya. Maka cara menghitungnya bagaimana? Supaya si upah kerjanya bisa diisi. Nah, tadi kan jam kerja dikali 100.000. Caranya adalah seperti tadi di kuis. Yang pertama adalah tuliskan dulu sama dengan ya. Ingat kita harus ada di sel yang paling atas dulu deh gitu ya. Sebetulnya bisa aja dari yang paling bawah, tapi supaya tertib dari atas dulu. Sama dengan, nah rumusnya adalah jam kerja. Jam kerja itu ada di sel ini ya. Nah, maka kita klik saja sel yang di sini. Yang ini nih, yang E4 gitu ya. Klik gitu ya. Jam kerja dikali 100.000. Kali, tadi kan di kuis kita bahas ya, pengali itu dengan tanda bintang. 100.000-nya, karena 100.000-nya tidak ada di tabel, maka kita ketikkan saja 100.000. 100, 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau sudah, kita bisa enter. Gitu ya. Maka dia akan langsung otomatis
menghitung gitu ya dengan rumus tadi. Jam kerja dikali 100.000. Gitu ya. Nah, untuk pegawai yang nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10, kita nggak usah repot-repot tulis lagi rumusnya ya. Jadi, kita bisa terapkan rumus yang sama dengan cara mendrag. Nah, gini, ditarik ya. Jadi, posisikan di sel yang paling atas, saya perbesar deh supaya lebih terlihat. Nah, posisikan di yang paling atas gitu ya, di sini nih, kita kan posisinya di sini ya. Nah, arahkan di kanan bawah nih sampai si kursor itu ada tanda plus, semacam tanda plus kayak gitu ya, tanda plus warna hitam. Nah, tarik atau drag sampai ke bawah. Seret gitu ya. Nah, maka dia akan menerapkan rumus yang sama untuk karyawan nomor 2 sampai nomor 10 gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau menerapkan untuk 100 karyawan gitu ya atau 100 data, nggak usah dituliskan rumusnya satu karyawan satu gitu, tapi cukup di drag gitu ya, tarik ke bawah, di blok gitu ya, semacam di blok. Nah, gitu. Sampai karena jam kerjanya sama, kemudian upah kerja per jamnya juga sama, maka sama nih angkanya. Meskipun kalau kita perhatikan, kalau yang nomor 1 ke E4, kalau yang nomor 2 sebetulnya ke E5 dan sebagainya. Jadi dia mengikutin ke referensi jam kerjanya ini. Mudah ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya yakin nggak mudah sih ya. Nah, paling untuk merapikan, karena ini kan upah kerja ini berbicara satuannya adalah satuan rupiah ya. Ya kecuali kalau dolar juga bisa saja dolar. Tapi karena ini diartikan sebagai upah kerja dalam rupiah, nah supaya lebih mudah dibacanya, maka saya sarankan ini diubah formatnya ke dalam format rupiah. Caranya bagaimana? Jangan diketikkan di sini Rp ya. Tapi nah, ini blok dulu Bapak Ibu ya, semua selnya diblok dulu. Misalkan gini ya, diblok dari nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Nah, nanti di sini akan ada namanya number. Jadi format ya. Format numbernya. Atau bisa juga klik kanan format cell kalau tidak salah. Ya, bisa masuk ke format cell. Ya, jadi blok dulu, klik kanan format cell. Format cell. Nah, di sana akan ada pilihan kategorinya, apakah general, apakah number, currency, dan sebagainya. Nah, karena ini adalah berupa uang, maka kita pilih currency ya, mata uang. Currency. Begitu. Nah, nanti akan ada pilihan simbolnya. Ya, ada yang beda-beda, itu tuh bagaimana komputer dan versi Office-nya ya. Ada yang menulisnya tuh Rp, ya rupiah, ada yang menulisnya IDR. Kalau di Indonesia IDR itu Indonesia rupiah gitu ya. Jadi IDR. Bebas yang mana saja ya. Jadi misalkan kalau yang di komputer saya kebetulan ada Rp, jadi cari Indonesia, HI Indonesia gitu ya. Ini kebetulan EFGHI Indonesia, mana ada nggak di sini? Karena itu tadi sudah paling atas ya, karena settingan di komputer saya memang sudah bahasa Indonesia, maka RP-nya sudah yang paling atas gitu ya. Cari yang RP atau sampai IDR. Kalau sudah kita oke, tuh, maka dia sudah berubah dan otomatis mengubah format angkanya menjadi ke dalam format uang gitu ya. Jadi tidak hanya 406 kali, tapi langsung Rp 4000, bahkan sudah dipisahkan dengan tanda titik. Ada beberapa komputer yang dengan pemisahnya itu dengan tanda koma, tidak usah khawatir. Jadi nggak usah diedit, oh ini kok koma ini titik gitu ya. Karena itu biasanya masalah settingan di komputernya ya, di settingan komputernya. Tapi yang paling penting adalah si selnya ini diubah ke dalam format, jadi klik kanan, paling gampang itu klik kanan ya, klik kanan, format cell. Nah, di numbernya itu pilih ke currency, cari yang Rp, simbolnya itu Rp atau IDR. IDR Indonesia rupiah gitu ya, IDR, jadi atau Rp gitu. Oke. Sebentar saya cek barangkali ada pertanyaan. Oke, kalau yang beda upahnya bagaimana Pak Asep? Oke, karena ini kan latihan ya Bapak Pak Bu Sri. Jadi bisa saja kalau kita mau coba-coba saja, karena ini latihan ya. Misalkan yang nomor 5 jam kerjanya tidak 40 jam misalkan, jadi cuma 20. Ganti aja sama Ibu. Tuh, maka dia akan otomatis berubah. Karena kan si rumusnya sudah sama sebenarnya.
Karena dia rumusnya tadi ya, upah kerja itu adalah jam kerja dikali 100.000 begitu. Gitu ya. Nah, Baik, Pak. sip. Ya, terima kasih. Siap, sama-sama Ibu. Oke, kita lanjutkan ke upah lembur. Nah, sekarang upah lemburnya nih. Nah, rumusnya ada di bawah. Upah lembur itu adalah jam lembur dikali 80.000. Nah, jam lembur, nah berbedanya di sini nih. Kalau jam lemburnya itu beda-beda gitu ya. Ada yang 15 jam, ada yang 10 jam, dan seterusnya. Rumusnya bagaimana? Hampir sama dengan upah kerja tadi ya. Sama dengan, ya. Nah, jangan ke jam kerja referensinya gitu ya, tapi ke sel jam lembur. Jadi yang nomor 1 yang Pak Rahmat ini adalah kita klik yang jam lemburnya. Jadi dia ada di F4 gitu ya. Tadi berapa? 80.000 ya per jamnya itu. Berarti kali ya. Kalinya itu tanda bintang. Jadi jangan pakai X ya. Pakai tanda bintang X 80.000. Ketik saja 80.000-nya. 80 1 2 3. Ya. Enter. Nah, untuk karyawan nomor 2 sampai 10-nya sama. Kita tinggal tarik saja ke bawah, drag saja ke bawah. Ya, tarik. Nah, kalau sekarang jam upah lemburnya berbeda-beda. Kenapa? Karena jam lemburnya juga berbeda-beda gitu ya. Jam lemburnya juga berbeda dengan yang upah kerja yang tadi. Karena jam kerja dan satuan per jamnya itu sama, maka rata-rata upah kerjanya sama gitu. Nah, kalau upah lembur berbeda-beda karena jam lemburnya berbeda-beda. Begitu. Kemudian apa? Nah, kita rupiahkan lagi nih biar terlihat lebih enak ya dibacanya. Sama, kita blok dulu gitu ya. Sebenarnya bisa nanti sekaligus juga bisa sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Supaya kita mengingat kembali, blok dulu gitu ya. Klik kanan. Nah, masuk ke format cell gitu ya. Cari klik kanan format cell. Cari di currency ya. Currency itu mata uang. Nah, mata uangnya cari yang rupiah atau IDR. Tergantung dari komputernya, ada yang IDR, ada yang rupiah gitu ya. Nah, decimal place-nya boleh lah, boleh di 0. Kan saya sih biasanya 0 aja gitu ya. Atau kalau mau ada desimal di belakangnya 2 digit juga boleh. Tapi saya nolkan saja sekarang di sini ya. Kalau sudah oke. Nah, maka dia sudah pakai rupiah gitu ya. Kemudian ada pemisah dengan tanda titik begitu. Oke ya, jadi upah kerja, upah lembur gampang. Pokoknya referensinya dari kolom yang sudah disediakan sebelumnya. Begitu. Selanjutnya, di sini ada total upah. Total upah kita cek rumusnya. Total upah sama dengan upah kerja ditambah upah lembur. Oh, gampang ya. Kan di sini sudah ada upah kerja dan upah lembur. Nah, maka total upahnya sama dengan, ya kan? Nah, tinggal gini aja, diklik saja. Berarti G4, ini kan di kolom G baris keempat gitu ya. Nah, tambah itu operasinya ya tambah sama ya, tambah. Nah, sekarang berarti yang upah lemburnya. Upah lemburnya ada di H4. Klik aja H4-nya. Jadi G4 tambah H4. Kalau sudah enter di keyboard, nah maka dia sudah menjumlahkan otomatis upah kerja dengan upah lembur. Jadi penambahan biasa saja ya. Nah, kita sama, kita drag saja ke bawah. Maka dia otomatis menambahkan upah kerja dan upah lemburnya. Jadi untuk yang pegawai nomor 10 pun sudah dijumlahkan. Kita cek saja 4 juta ditambah 480.000, maka jumlahnya 4.480.000. Sudah benar ya? Begitu. Oke. Nah, si rupiahnya ini ada yang sudah langsung ikut, ada yang tidak. Ya, kalau yang belum berarti tinggal blok lagi. Klik kanan format cell, pilih yang rupiah ya. Pilih yang rupiah. Tapi kalau sudah seperti ini berarti ini sudah bagus gitu ya. Kita langsung formatnya ke dalam rupiah. Selanjutnya, di sini ada pajak. Nah, rumusnya bagaimana untuk menghitung pajak? Di sini ada pajak total upah dikali 5%. Jadi, pajaknya itu berapa persen? Ini asumsi saja ya, 5% misalkan ya. Ini hanya untuk latihan saja. Nah, kalau total upahnya itu dari mana? Kan total upah ini ya. Nah, pajaknya 5%, maka sama dengan ya kan? Total upah. Kebetulan di sini ada L4 ya. Total upah diklik saja sama dengan klik gitu ya. Nah, 5%. 5% itu tinggal kali saja. Kali gitu ya. Tanda bintang 5%. Gitu. Ya. Enter. Tuh, maka dia langsung menghitung 5%-nya dari 5.200.000
adalah 260.000 begitu. 260.000. Maka kita bisa tarik ke bawah juga. Tuh. Itu kan ada yang 240, ada yang 220 tergantung dari total upah. Caranya tadi saya review lagi. Saya ulangi lagi. Caranya adalah sama dengan total upah, berarti klik total upahnya. Di sini ada L4 gitu ya. 5% dikali saja, kali gitu ya, tanda bintang 5%. Langsung saja tulis 5% seperti itu. Enter. Nah, untuk menerapkan untuk karyawan nomor 2 sampai 10 tinggal drag ke bawah. Gitu. Udah ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini masih ada kolom yang kosong. Nah, di sini ada total upah neto gitu ya. Jadi bersihnya gitu ya setelah dipotong pajak gitu ya. Yaitu total upah dikurangi pajak. Jadi, bagaimana? Total upah dikurangi pajak. Berarti sama dengan total upahnya adalah yang ini ya. Klik saja L4 dikurangi pajak. Kalau kurangi apa operasinya? Minus aja gitu ya. Strip aja gitu ya, minus kurangi pajak. Tinggal klik saja pajaknya. Lalu kemudian enter. Maka total upah neto ataupun setelah dipotong pajaknya menjadi 4.940. Kita mau terapkan untuk karyawan nomor 2 sampai nomor 10, kita tarik saja ke bawah sampai ke angka 10. Nah, maka dia langsung mengurangi ataupun mengikuti semua pengurangan dari total upah dikurangi pajaknya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini operasi dasar gitu ya, operasi aritmatika dasar yang mungkin sering gitu ya, sering kita butuhkan. Perkalian, pertambahan, pengurangan gitu ya. Paling satu lagi pembagian ya, pembagian juga sama ya, pembagian tinggal pakai garis miring gitu ya. Seperti itu. Lanjut ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini sudah habis nih rumusnya, tapi di sini masih ada cell yang harus kita isi. Jadi misalkan total upah seluruh karyawan. Nah, jadi tinggal jumlahkan saja kan semua semua total upah dari 10 karyawan tersebut dan disimpannya di sini. Rumusnya bagaimana? Tadi di kuis sudah dibahas ya Bapak Ibu. Untuk menjumlahkan sejumlah sel, itu caranya adalah sama dengan ya, sum ya, kita gunakan sum gitu ya. Jadi untuk menjumlahkan dari sekian sel, kita pergunakan sum. Nah, kurung buka dulu. Kurung buka, lalu kemudian kita seleksi atau pilih sel mana saja yang akan dijumlahkan. Nah, jumlahnya kan kita akan menjumlahkan dari sini ke sini ya. Nah, kita blok nih. Kita blok semuanya. Sel mana saja yang akan dijumlahkan. Nah, kalau sudah terblok semuanya, sudah masuk ke dalam kotak yang ada garis putus-putusnya, berarti itu sudah terblok. Nah, kemudian tutup kurung jangan lupa. Gitu ya, tutup kurung. Kalau sudah enter. Nah, maka dia langsung menjumlahkan ke 10 total upah itu gitu ya menjadi satu ini. Jadi jumlahnya adalah 43.168.000 gitu. Jadi operasinya ataupun rumusnya kita gunakan formula sum ya, sum gitu ya. Kemudian kurung buka, kemudian di dalamnya diisi dengan sel mana saja yang akan dijumlahkan, kemudian jangan lupa ditutup kurung. Lalu enter, maka dia langsung mengeluarkan nilainya. Gitu ya. Nah, yang keduanya adalah rata-rata. Kalau rata-rata menggunakan apa? Hampir sama caranya dengan yang sum tadi. Tapi kalau rata-rata berarti sama dengan formulanya apa untuk rata-rata? Nah, Bapak Ibu pasti sudah paham lah ya. Kita gunakan average. Average. Gitu ya, average. Gitu ya. Kurung buka. Sama ya, kurung buka. Apa yang dirata-ratakan? Yang dirata-ratakan adalah gaji ke 10 karyawan tersebut. Maka kita seleksi total upahnya. Nah, jadi hampir mirip dengan sum yang tadi. Tapi kalau yang ini kita gunakan formula average. Kalau sudah tutup kurung, enter. Nah, maka rata-rata upahnya adalah 4.316.800 gitu. Oke ya.
Nah, selanjutnya di sini ada upah tertinggi. Jadi kita ingin tahu dari sekian banyak karyawan ini siapa sih yang upahnya tertinggi gitu ya, ataupun berapa sih nilainya upah tertingginya. Nah, kalau 10 karyawan kita gampang ya ngitungnya. Oh, ini udah kelihatan pasti yang paling atas gitu ya, yang 4.900.000. Tapi kalau sudah datanya banyak kan kita nggak bisa manual seperti itu ya. Jadi tetap kita harus gunakan rumus atau formula. Caranya sama dengan hampir mirip seperti sum, average tadi ya. Nah, kalau upah tertinggi gitu ya, atau nilai tertinggi, kita gunakan rumus apa? Max. Ya, jadi maksimum, max itu. Max, kurung buka. Nah, sama, seleksi dari upah nomor 1 sampai nomor 10, tutup kurung, enter. Maka dia langsung memilihkan nilai gaji yang paling besar dari 10 karyawan ini. Ini kan 10 nih. Nah, dari 10 data ini, mana yang paling besar? Maka 4.940.000. Gitu ya. Jadi rumusnya sekali lagi sama dengan max kurung buka, ada di sel mana saja, kurung tutup, enter gitu ya. Nah, begitu di upah terendah. Upah terendah pun sama ya, kita sama dengan rumusnya kebalikannya. Kalau tadi max, berarti sekarang min gitu ya. Minimum, kurung buka ya. Kita seleksi lagi ke 10 selnya gitu ya, ke 10 datanya, tutup kurung, enter. Maka dia memilihkan nilai upah terendah dari ke-10 data ini. Kalau kita verifikasi benar ya, ini yang paling rendah itu yang 2.736. Benar, dia menjawab 2.736. Nah, tabelnya sudah berhasil kita isi ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi-fungsi ini mungkin ya saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah gitu ya. Mungkin juga lebih paham dari saya gitu ya kalau yang berbicara yang sudah sehari-hari di depan Excel gitu ya. Nah, tapi mungkin bagi sebagian yang lain perlu di-refresh gitu ya, perlu diingatkan kembali, perlu mengingat kembali lah gitu ya, rumus-rumus standar yang mungkin rumus-rumus yang paling sering digunakan gitu ya, selain dari formula-formula yang lebih advance lagi. Jadi saya review lagi sedikit. Nah, jadi kan setiap data itu kan dia setiap data angka khususnya ya. Kalau seperti teks itu kan tidak bisa dijumlahkan, dikurangi dan sebagainya ya. Tapi kalau berupa angka, maka kita bisa masukkan ke dalam formula. Nah, setiap angkanya pastikan berada di dalam satu sel. Nah, untuk upah lembur biasanya kan kita ada keterangannya ya. Misalkan ini ya keterangannya upah kerja yaitu jam kerja kali 100.000. Jadi kita cek dulu jam kerjanya ada di mana. Oh, jam kerjanya ada di sini gitu ya, di kolom E. Nah, jam kerjanya itu ada di kolom E. Maka kita tinggal pastikan yang ada di kolom E itu adalah jam kerjanya 40, berarti F4 kali F4 E4 kan ini jam kerja ya, bukan jam lembur. E4 kali 100.000 gitu ya. Berarti kalau yang ini berarti E5 kali 100.000 dan seterusnya. Gitu. Upah lembur pun sama, operasinya sama sebetulnya antara upah kerja dengan upah lembur. Bedanya adalah referensinya. Kalau upah kerja itu dia mengacu pada jam kerja, kalau upah lembur dia mengacu pada jam lembur begitu. Gitu. Maka operasinya hampir sama dengan yang tadi atau formulanya sama. Total upah ini lebih mudah lagi. Kita tinggal gunakan operasi penambahan ya. Jadi sama dengan sel 1 ditambah sel yang kedua dan seterusnya. Gitu ya. Pajak. Nah, ini mungkin sedikit ya. Di sini ada bentuknya berupa persentase, 5%, 10%, 15% dan seterusnya. Nah, kalau menghitungnya itu jumlahnya nilainya, kita langsung saja ketikkan. Gitu ya, 5%, berapa persen, maka dia langsung menghitungkan 5%-nya dari 5.200.000 itu adalah 260.000. Total upah ini tentu lebih mudah lagi, kita tinggal gunakan operasi pengurangan antara total upah dikurangi pajak begitu. Maka dia langsung mengurangi nilainya. Total upah seluruh karyawan kita gunakan formula sum ya, atau menjumlahkan semuanya. Rata-rata hampir sama dengan sum tadi, tapi kita gunakan formula average. Upah tertinggi kita menggunakan max atau nilai tertinggi itu max, upah terendah itu min. Begitu. Oke, Bapak Ibu sampai sini dulu. Barangkali ada yang ditanyakan. Pak Rusli, dokumen latihan 2 tidak bisa dibuka. Oh,
Sekarang sudah bisa ya Pak Rusli ya? Oke, siap. Terima kasih. Mudah ya. Jadi Bapak Ibu, tadi operasi aritmatik yang umum ya, yang biasa kita gunakan. Silakan Bapak Ibu lengkapi itu sebagai bahan latihan kita. Nah, karena ini udah sore, saya izin maraton ya, langsung masuk ke tab yang kedua. Jadi saya akan screen sharing lagi. Nah, di sini kan ada tab yang pertama itu latihan 1 ya. Pastikan sudah diisi dulu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan 1 strip 1. Nah, ini sedikit. Ini misalkan kita sudah punya tabel ya. Ini misalkan laporan penggunaan kertas gitu ya. Misalkan divisi A menghabiskan 10 rim, divisi B menghasilkan 12 rim dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah buatlah grafik ya, grafik dalam bentuk pie chart atau grafik lingkaran gitu ya. Atau grafik W gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Sebentar. Caranya adalah kita masuk ke, sebentar, ini menghalangi tab ininya. Saya pindahkan dulu ke bawah. Oke. Nah, jadi ini mudah ya. Jadi Bapak Ibu sudah, saya yakin sudah terbiasa. Jadi biasanya di Excel itu di menu insert gitu ya. Ini kebetulan saya menggunakan versi 2019, dia insert itu dia bisa langsung chartnya di sini. Tapi kalau yang di Bapak Ibu mungkin insert nanti ada pilihan chart ya, hampir sama sebetulnya. Nah, bagaimana menggunakan menu chart ini? Caranya adalah kita pastikan dulu datanya sudah siap ya, berupa table. Ini sederhana ya, tabelnya memang sederhana, hanya berupa divisi A sekian rim, divisi B sekian rim dan sebagainya. Nah, caranya adalah kita perlu memblok gitu ya, data yang akan dijadikan chart ataupun grafik ya. Nah, yang kita butuhkan itu hanya nama divisinya saja dan jumlah rimnya. Maka kita blok divisi dan jumlah rimnya saja. Yang lainnya boleh tidak diseleksi saja. Jadi seleksi dulu seperti ini ya, di blok gitu ya. Divisi dan jumlah rimnya, semua dengan angka-angkanya ya, dengan angka-angkanya. Masuk ke insert, lalu masuk ke chart gitu ya, ke chart. Nah, misalkan tampilannya biasanya yang di bawah 2019, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini akan ada pilihan bentuk chartnya mau yang apa. Jadi ada banyak jenis chart sebetulnya ya. Jadi bisa gunakan kolom, line, pie, dan sebagainya. Gitu ya. Tergantung nanti data apa yang ingin ditampilkan biasanya gitu ya. Nah, kebetulan di sini perintahnya adalah buatlah grafik yang berupa pie chart. Maka kita akan pilih yang pie gitu ya, pie. Kemudian di sini sudah ada pilihannya ya. Boleh ada yang 3 dimensi gitu, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Monggo lah di explore. Misalkan saya akan mencoba yang ini gitu ya. Jadi yang 3 dimensi gitu ya, pie chart yang 3 dimensi gitu ya. Dia membagi berdasarkan divisi dan jumlah rim yang digunakan. Nah, pilih saja jenisnya kalau sudah oke. Tuh, maka dia langsung otomatis membuat sebuah grafik gitu ya. Sebuah grafik yang sudah sesuai dengan sini gitu ya. Sesuai dengan data di tabelnya tadi gitu. Nah, misalkan kalau kita ingin menampilkan kok ini hanya grafiknya saja, saya ingin menampilkan angkanya juga 10, 12, 9 dan sebagainya ingin ditampilkan juga. Caranya kita klik saja chartnya ya. Klik saja chartnya. Nah, di sini kita bisa ada tanda plus, di sana ada namanya data label. Nah, data label itu menunjukkan angkanya ya. Di sini angkanya. Gitu ya. Data label. Jadi data label nah di sini bisa ditentukan mau center, inside, outside, best fit. Ya terserah. Ini penempatan saja. Nah, misalkan saya mau data call out gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau si datanya kita ubah misalkannya yang awalnya divisi A itu 10, ternyata kita ubah menjadi 20. Tuh, maka si pie chart-nya pun dia berubah. Divisi A jadi 23% gitu ya. Jadi 23% dibandingkan dengan si jumlah rim yang tadi gitu. Begitu. Jadi ini bisa dinamis gitu ya. Jadi misalkan ini jadi hanya 5 gitu ya. Nah, dia berubah gitu ya sesuai dengan data yang dimasukkan. Jadi divisi A yang awalnya tadi 23% menjadi hanya 7%. Gitu. Ya. Begitupun kalau kita punya tabel-tabel bentuk yang lain gitu ya. Intinya tadi ya, saya ulangi atau saya biarkan saja yang itu.
caranya adalah seleksi dulu data yang mau dijadikan grafiknya, masuk ke insert, masuk ke chart ya. Sebenarnya yang 2019 bisa langsung pilih di sini ya. Misalkan ke chart seperti ini. Nah, pilih kategorinya. Misalkan saya mau jadikan ke dalam bentuk kolom sekarang. Kolom misalkan saya pilih yang ini. Oke. Tuh, maka dia pun sama gitu ya. Kita bisa langsung menggenerate grafik sesuai dengan data tabelnya tadi. Makanya ketika kita diminta untuk membuat grafik-grafik seperti ini, pastikan dulu data dari data dari Excel-nya ya, data tabelnya maaf. Data di tabelnya itu sudah valid lah gitu ya, atau sudah terstruktur dengan baik. Maka untuk membuat grafik ini menjadi sangat mudah sebetulnya, tinggal di blok, kemudian lalu terakhir adalah insert masuk ke chart gitu ya. Kemudian pilih bentuk chart yang memang dibutuhkan, apakah grafik batang, apakah grafik lingkaran, atau grafik-grafik yang lain. Misalkan grafik garis, grafik peta. Kalau peta itu biasanya di tabelnya itu harus ada alamatnya ya, nama daerahnya misalkan. Nah, maka itu bisa dengan map. Jadi kita bisa membuat map misalkan persebaran, kalau di Migas misalkan persebaran konsumsi BBM misalkan per provinsi. Nah, berarti di tabelnya harus ada nama provinsi dan jumlah konsumsinya. Maka kita bisa gunakan jenis chart yang sifatnya adalah map gitu ya, yang ini kayak gini nih, berupa peta. Jadi nanti akan peta Indonesianya, kemudian nanti per provinsinya nanti akan diberikan angka-angka seperti itu. Oke. Untuk chart ini cuma itu saja sebenarnya untuk latihan 1-1, lebih sederhana dibandingkan yang tadi ya. Jadi sekali lagi mungkin Bapak Ibu barangkali ada kebutuhan untuk diminta untuk membuatkan chart dan grafik dari data yang sudah ada. Mudah ya. Jadi tinggal si tabelnya itu kita seleksi, lalu kemudian insert chart, dan maka dia mengenerate-kan gitu ya. Begitu. Ada pertanyaan untuk chartnya? Silakan. Kita cek di chatting barangkali ada pertanyaan. Dipersilakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan untuk mengajukan ke narasumber. Ada pertanyaan kan dari Ibu Sri Hartini dan Ibu Ida Faridah. Mau langsung kita jawab atau bagaimana? Oke, boleh. Untuk peta, boleh. Jadi mungkin ya. Tapi memang peta ini, bentar ya. Jadi misalkan ini saya buat tabel baru ya, atau saya buat tab baru deh. Ya, jadi kalau untuk peta Bu sebetulnya sama saja. Jadi misalkan kalau kayak gini ya, kita tetap balik lagi, kita harus punya dulu datanya ya. Misalkan angka dulu lah gitu ya. Tapi entah ya, ini Office-nya dia sudah bisa langsung mendeteksi atau tidak ya. Suara dari saya bukan. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, sudah Kang. Saya punya data misalkan nomor 1 sampai 3 dulu deh. 1 2 3. Nah, ini kan ada nama tempat ya, provinsi, kemudian ada angka. Nah, sama kita blok dulu, masuk ke map. Nah, ini tuh memang biasanya untuk yang peta ini dia tidak langsung mendeteksi ya. Tuh. Dia tidak mendeteksi karena si nama tempatnya itu kan masih terlalu umum ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, dia akan mencari dulu datanya itu dari internet, biasanya si Excel-nya gitu ya. Dia akan mencari dulu datanya di internet. Nah, dan belum tentu dia akan langsung mendeteksi. Maka sangat disarankan untuk si peta ini gitu ya, yang berupa peta ini. Nah, ini kebetulan langsung mendeteksi ya tuh. Itu sudah bagus tuh. Dia langsung mendeteksi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur karena dia langsung si petanya itu dia ngambil dari internet, dari si Microsoft-nya kan dia punya ini, tapi harus nyambung dulu ke internet. Gitu ya. Kemudian dia akan mendeteksi si angkanya. Nah, maka dia langsung tuh dia mendeteksi Jawa Tengah berapa, Jawa Barat berapa, Jawa Timur berapa. Gitu ya. Jadi kalau kita perbesar, nah kita tinggal kasih keterangan misalkan ya. Nah, misalkan kalau data labelnya mau dimunculkan tuh,
10, 21, 22-nya langsung muncul. Gitu ya. Bisa juga dengan polanya adalah kalau yang ini memang sudah lebih canggih ya, jadi tidak perlu memasukkan koordinat gitu ya. Jadi ada beberapa yang masih versinya itu dia harus memasukkan dulu nomor koordinatnya. Jadi provinsi itu kan tiap provinsi atau tiap kabupaten kota itu dia punya koordinat kan. Lintang utara, lintang selatannya berapa gitu ya, bujur timur, bujur baratnya itu berapa. Nah, itu harus masuk gitu ya, titik koordinatnya gitu ya. Sehingga nanti dia akan mencocokkan dengan peta dunia. Tapi karena ini mungkin sudah cukup canggih gitu ya, dia langsung mendeteksi si asal nama provinsinya saja dikenali ya. Misalkan ini saya tambahkan deh Banten misalkan ya. Nah, yang ini saya tambahkan misalkan sampai ke sini deh. Nah, tuh maka dia pun mendeteksi lagi kan. Tuh si Bantennya dia masuk juga tuh. Kalau cek gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi untuk yang peta ini juga akan sangat membantu. Misalkan kita ingin melihat kan biasanya per provinsi itu baru tabel grafik batangnya saja gitu ya. Provinsi A, B, C, D. Tapi tentu akan lebih menarik kalau ditampilkan si petanya langsung gitu ya. Si petanya langsung, nah itu akan lebih menarik. Tapi biasanya ini tergantung dari versi Office-nya. Ada yang ini kebetulan saya 2019 sudah termasuk terbaru. Mungkin ininya sudah diupdate. Seingat saya yang masih 2013, 2010, yang map ini belum ada sih sebetulnya. Tapi mungkin nanti ke depan kalau ada update misalkan Office-nya ke 2019 atau yang terbaru lah gitu ya 365, itu biasanya si chart peta ini juga bisa dikerjakan begitu. Oke, pertanyaan kedua itu tadi mudah-mudahan menjawab ya, Bu Sri ya tadi ya. Pertanyaan kedua tadi tentang apa saya lupa. Saya stop dulu. Oh, persentasenya ya, persentase di pie chart-nya. Oke, saya ulangi ya. Jadi saya balik lagi ke sini ya. Jadi ke latihan satu-satunya. Nah, di sini kan sudah ada persentasenya ya, Bu ya. Jadi Ibu klik saja di tabelnya di grafiknya. Di sebelah kanan itu ada tanda plus ya, chart element gitu ya. Atau boleh juga masuk ke format bukan format desain atau format ya. Pokoknya yang ada chart element. Jadi ada tulisan add chart element gitu ya. Nah, itu bisa kita pilih mana saja yang mau dimunculkan. Gitu ya. Data labelnya mau dimunculkan tidak, legend-nya mau dimunculkan tidak. Nah, ini tinggal dipilih-pilih saja di sini atau bisa juga lewat tanda plus di sini. Nah, tanda plus. Nah, persentasenya itu ada di data label biasanya. Nah, awalnya kan seperti ini ya. Ketika dicentang data labelnya, maka si persentasenya langsung dimunculkan. Kemudian mau jenisnya ini ada mau di mana gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Gitu. Atau tadi ya lewat desain. Nah, misalkan saya ulangi dulu. Nah, awalnya kan gini ya. Klik dulu, masuk desain, nanti di sana akan ada chart element. Ya, chart element. Nah, di sini ada chart title-nya mau dimunculkan tidak, data labelnya mau dimunculkan tidak, misalkan kayak gini ya. Mau kayak gini. Nah, ini kan bisa gini dulu nih. Kita lihat, nah, oh ini yang paling tepat misalkan. Nah, gitu. Jadi pastikan klik dulu grafiknya, nanti akan ada desain. Nah, atau mau menggunakan desain yang sudah disiapkan di sini. Nah, bisa juga kan sebetulnya untuk memodifikasi tampilannya. Itu bisa langsung di sini juga. Nah, misalkan mau jadi kayak gini, gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Barangkali ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Silakan Bapak dan Ibu. Iya. Ada. Silakan. Mbak Juwita mau nanya. Silakan Bu Suwarti. Ini mungkin nanti bisa membantu pekerjaan saya. Waktu yang lalu itu saya kesulitan updating mengenai grafik ya. Di situ sudah tertera grafik dan tabel dan itu terdiri dari beberapa kolom. Nah, kalau saya ingin mengedit grafik, mengurangin kolom atau menambah kolom, apakah saya harus menghapus grafik dulu? Oke, siap Bu. Jadi kalau ada update mau menambahkan kolom atau mengurangi kolom ya Bu ya. Nah, jadi kan biasanya begini ya, ketika kita membuat sebuah grafik, mau grafik apapun lah ya, kita grafik yang ini dulu deh. Nah, ketika diklik grafiknya itu, maka kalau kita perhatikan di sini itu dia akan
menseleksi juga gitu ya, menseleksi si ininya. Jadi sebetulnya kalau saya sih malah supaya sederhana, sebetulnya dihapus pun tidak jadi masalah kan, karena sebetulnya kita hapus dulu gitu ya. Kita jadi misalkan, atau saya tambah ya, maaf. Ya misalkan kayak gini ya, jumlah rim dengan jumlah jumlah yang keduanya misalkan gitu ya. Gitu ya. Ini misalkan saya tambahkan ya, misalkanlah ini contoh saja ya. Misalkan ini ada kolom yang kedua ya. Nah, ini kan belum masuk di sini ya. Nah, Ibu tinggal klik saja si grafiknya. Lalu di sini tuh kalau dilihat nih ada titik gitu ya, ada titik warna biru. Maaf, saya belum screen sharing ya. Baru muncul di video saya, sebentar. Biar lebih jelas. Nah, di sini. Nah, jadi ketika diklik si grafiknya, maka di sini tuh ada seperti seleksi ya. Seperti yang sudah diblok. Nah, Ibu tinggal geser saja nih. Tambahkan blok yang kedua. Tuh. Maka dia akan otomatis membaca data yang kedua. Nah, berhubung dia grafiknya itu berupa pie chart, maka dia tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau di sini, misalkan ya, kalau yang di grafik ini, tentu ini akan berpengaruh. Grafik batang ya. Nah, ini tinggal grafik kurva biasanya saya menggunakannya. Oh, kurva yang ini ya. Ya, yang lain ya. Iya, betul, Bu. Yang lain juga sama. Jadi misalkan tadi ya, jadi misalkan ini kita ganti dulu deh. Jadi berupa line ya. Nah, ini kan ya, Bu ya. Berupa line. Nah, awalnya misalkan jadi kita tinggal klik saja si grafiknya. Nah, misalkan awalnya gini nih. Baru jumlah rimnya yang dipakai gitu ya. Nah, sekarang kalau mau ditambahkan dengan jumlah yang kedua, seleksi dulu, kemudian ini nih. Nah, ini di bloknya itu tambahkan saja. Nah, gitu. Kalau mau mengurangi berarti kurangi saja. Nah, gitu. Jadi dia menambahkan grafiknya. Tapi kalau misalkan agak kebingungan, kalau saya seringnya gitu ya, biasanya ya dihapus aja dulu gitu ya, dihapus dulu grafiknya, lalu kemudian di generate lagi si grafiknya. Karena si grafiknya kan tentu tidak terlalu sulit lah gitu ya untuk mengenerate-nya, karena toh dia akan langsung membaca si data dari tabelnya. Itu mungkin Bu Suwarti, mudah-mudahan membantu. Iya, berarti nggak bisa melalui misalnya mau dikurangin kolom, di delete kolomnya nggak bisa ya dia? Delete kolomnya bisa sebetulnya. Jadi misalkan kayak gini ya. Jadi ini kan ada kolomnya ya. Nah, ini delete biasa saja. Nah, maka dia akan otomatis dia akan menyesuaikan tuh. Dia jadi data D-nya tidak ada. Nah, ini pun jadi hilang kan? Karena di tabel ini dia sudah mereferensikan ke si yang sebelumnya. Maka kita harus menyesuaikan lagi si datanya gitu ya. Nah, jadi kan ini berhubung ini belum ada nih. Gitu kan? Maka dia harus menyesuaikan lagi. Jadi saran saya kalau mengurangi, mendingan ya hapus aja dulu si ininya, Bu. Meskipun ini bisa saja sih dimodifikasi. Hapus aja dulu grafiknya. Kemudian kalau mengurangi ya, kalau menambah kolom sih lebih mudah. Kalau kolom mah tinggal klik saja si grafiknya. Tadi ya, tambahkan aja gitu. Nah, itu akan lebih mudah gitu ya untuk menambahkan areanya gitu. Oke. Iya, insya Allah, makasih. Mudah-mudahan Bu Suwarti menjawab ya. Baik, Bapak Ibu, sama-sama Bu Suwarti. Bapak Ibu, barangkali ada lagi terkait Excel ini gitu ya. Tentu memang Excel ini sangat luas. Saya sendiri memang belum menguasai semua gitu ya. Formula-formulanya sangat banyak sebetulnya, tetapi paling tidak di sesi kali ini kita mengingat kembali fungsi-fungsi dasar ya. Fungsi aritmatika, penambahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang chart, karena memang sering ya kita diminta laporan tentang data A, data B, data C, dan seterusnya. Dan ingin ditampilkan ke dalam format chart gitu ya. Nah, sisanya mungkin memang perlu banyak eksplorasi lagi, khususnya ke formula-formula yang lebih advance. Tapi untuk pekerjaan sehari-hari mungkin yang kita bahas di sore hari ini sudah cukup begitu. Baik. Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan review ya tentang tugasnya ya, tentang